Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat baptis darurat dalam gereja Katolik. Tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk melihat apa itu sakramen baptis dalam gereja Katolik. Sakramen baptis merupakan dasar kehidupan umat Kristiani serta menjadi inisiasi hidup dalam roh dan menjadi syarat utama untuk bisa menerima sakramen-sakramen lainnya. Perintah sakramen baptis berasal dari Yesus sendiri yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perintah untuk sakramen baptis juga termuat dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kemudian saudara-saudari, arti sakramen baptis dalam ajaran Kristiani. Sakramen baptis adalah sarana yang tak tergantikan bagi keselamatan. Melalui sakramen baptis, kita dibebaskan dari dosa asal dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Melalui pembaptisan, kita menjadi umat Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Sakramen baptis dalam gereja Katolik hanya diterima sekali seumur hidup. Sebagaimana setiap orang yang telah dilahirkan tidak bisa masuk kembali ke rahim ibunya, demikian pula mereka yang sudah dibaptis. Sekali dibaptis, selamanya Katolik, tidak terbatalkan. Bagi orang Katolik, kematian justru melahirkannya kembali, yakni lahir ke dalam hidup abadi. Dalam gereja Katolik, pemberi sakramen baptis adalah uskup, imam, atau diakon. Ini tertulis dengan jelas dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 861, paragraf 1 atau paragraf pertama. Dan dalam keadaan biasanya, hanya imam paroki dari orang tersebut yang membaptis, atau seseorang yang diwajibkan oleh imam paroki untuk melakukannya. Kitab Hukum Kanonik, Kanon 530. Nah, sekarang kita coba melihat tentang baptis darurat. Jika imam sedang tidak ada atau tidak mampu, seorang katekis atau beberapa orang lainnya berhak untuk peran tersebut oleh ordiner lokal tentunya, dapat secara hukum boleh melakukan pembaptisan. Selain itu, dalam kasus yang dibutuhkan, orang manapun sanggup atau dapat melakukannya. Kitab Hukum Kanonik, Kanon 861, paragraf kedua. Bahkan, orang non-Katolik atau mungkin non-Kristen membaptis dengan cara menuangkan air sebanyak 3 kali di atas kepala orang yang dibaptis, sembari menyerukan Tritunggal Maha Kudus. Sebagai contoh, orang dapat mengatakan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa," sambil menuangkan air, dan Putra menuangkan air lagi, dan Roh Kudus menuangkan air lagi. Inilah ritus inti dari sakramen baptis. Tentu saja
orang yang melaksanakan pembaptisan tersebut harus mempunyai niat yang pantas, yakni ia harus bersedia melakukan apa yang dilakukan oleh gereja waktu pembaptisan dan memaknai rumusan pembaptisan yang bersifat trinitas. Pada kasus yang dibutuhkan, utamanya meliputi bahaya kematian karena orang sakit atau ancaman yang luar biasa. Orang manapun yang sanggup pada tingkat minimum adalah orang yang dapat melakukan apa yang gereja lakukan melalui ritus baptis. Gereja menganggap bahwa dampak sakramen tidak dihasilkan oleh orang yang dibaptis, namun oleh Roh Kudus. Ketika sudah diberikan dengan benar, baptisan yang diberikan oleh kaum awam sekalipun tetap sah. Pertanyaan kita saudara-saudari, jika orang yang dibaptis oleh seorang awam dalam keadaan sakratul maut, itu ternyata tetap hidup atau sehat setelah dibaptis, bagaimana kira-kira kelanjutannya? Jawabannya adalah orang tersebut tidak dapat dibaptis ulang lagi. Namun demikian, ia dapat dibawa ke gereja dan upacara diberikan, tetapi tanpa mengulangi baptisannya. Pembaptisan sedapat mungkin harus dilakukan di paroki, karena nama orang yang dibaptis harus didaftarkan di paroki. Namun dalam kasus khusus, anak atau orang tua yang dibaptis darurat, entah itu di rumah sakit ataupun di tempat lain misalnya, pembaptisan tersebut harus diberitahukan kepada pastor paroki. Setelah baptisan, surat baptis akan diberikan kepada orang yang dibaptis, yang mencantumkan nama dan nama orang tua, wali baptis, tanggal kelahiran, dan tanggal baptisan. Surat baptis harus disimpan baik-baik karena akan diperlukan saat akan menerima sakramen penguatan, sakramen perkawinan atau tabisan suci, ataupun jika ingin bergabung dalam komunitas religius. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang baptis darurat dalam gereja Katolik atau yang kita kenal dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.